Berita F1 hari ini, Mercedes akan melanggar batas anggaran jika Red Bull tidak dihukum berat. Tim AMG Mercedes sejak permulaan lomba F1 GP Singapura lalu menduga tim Oracle Red Bull Racing melanggar batasan anggaran atau cost cap pada musim 2021. Akhirnya pada 10 Oktober 2022, FIA mengumumkan bahwa Red Bull dan Aston Martin bersalah karena melewati batasan anggaran yang ditentukan. Berbeda dengan Aston Martin yang bersalah atas kekeliruan prosedural, FIA memutuskan bahwa Red Bull melakukan pelanggaran yang kemungkinan bisa bernilai jutaan dolar Amerika. Hal itu yang membuat marah banyak pihak dari kubu Mercedes, terutama Toto Wolff dan Lewis Hamilton yang kalah dalam pertarungan perebutan gelar tahun lalu. Kini, tim Red Bull sedang menunggu apakah hukuman yang akan diberikan oleh FIA terkait pelanggaran musim lalu. Sejumlah penggemar Mercedes berharap terjadi hukuman berat seperti pengurangan poin yang dapat memberikan Lewis Hamilton gelar juara dunia di musim 2021. Lewis Hamilton gagal membuat rekor juara dunia ke-8-nya setelah kalah dari Max Verstappen dalam persaingan paling dramatis dalam sejarah Formula One di sirkuit Abu Dhabi tahun 2021. Pada balapan terakhir musim itu, pembalap tim Red Bull yakni Max Verstappen menang dan unggul 8 poin untuk menjadi juara dunia yang pertama kalinya. Bos tim Mercedes yakni Toto Wolff setengah menyindir. Dia menyatakan bahwa dirinya siap untuk melanggar batasan anggaran di masa depan jika Red Bull tidak dihukum secara signifikan. Isunya, menurut Corriere dello Sport melalui Formula Passion, Mercedes telah membahas perencanaan anggaran yang besar dan siap membayar denda berikutnya jika itu berarti bisa membawa mereka kembali ke puncak. Hal itu didasari atas peraturan bahwa tim Red Bull harus membayar FIA sejumlah 5 kali lipat dari jumlah yang mereka keluarkan. Artinya, pelanggaran sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 30,7 miliar rupiah bisa diganti dengan membayar 10 juta dolar atau setara 153 miliar rupiah. Jumlah punishment yang tentunya sangat kecil bagi Mercedes yang disokong oleh konsorsium sebesar Daimler. Lewis Hamilton merasa jika tim Mercedes bisa menyamai pengeluaran Red Bull dari musim lalu, itu akan menjadi perbedaan antara dia memenangkan atau kehilangan gelar juara dunia. Saya ingat tahun lalu, sebagai pembalap, Anda selalu meminta pembaruan. Saya ingat di Silverstone, kami dapat pemutakhiran terakhir dan itu bernilai 0,3 detik. Saya yakin biayanya kurang dari 1 juta dolar Amerika, tapi mungkin dari waktu ke waktu biayanya bisa lebih besar. Saya ingat butuh lebih banyak pembaruan, tapi kemudian kami melihat truk tim Red Bull itu melakukan update terus. Saya berpikir akan sulit mengalahkan mereka dalam kejuaraan jika mereka terus membawa pembaruan. Dikutip dari express.co.uk, pakar Formula One yakni Martin Brundle mengatakan bahwa langkah-langkah harus diambil untuk membuat prinsipal tim lebih bertanggung jawab secara pribadi. Tetapi Martin Brundle, yang juga mantan pembalap Formula One itu percaya bahwa Mercedes tidak akan sampai melanggar peraturan keuangan. Pembalap Akademi Sauber yakni Theo Pourchaire akhirnya mendapatkan kesempatan tampil pada latihan bebas Formula One Grand Prix Amerika Serikat minggu depan. Di saat rekan-rekan sesama pembalap Formula 2 sudah mengemudikan Formula One dalam sesi latihan bebas, Theo Pourchaire harus menunggu waktu dengan cukup lama. Tim prinsipal Alfa Romeo, yakni Fred Vasseur, mengungkapkan bahwa rencana awalnya dia akan turun di GP Prancis. Akan tetapi, pembatalan GP Rusia mendorong pihak Formula 2 memajukan jadwal balapannya di Prancis dan membuat rencana Alfa Romeo menjadi berantakan. Pourchaire pun tak bisa turun di sesi latihan bebas jika jadwal Formula One bentrok dengan Formula 2. Setelah berbulan-bulan menunggu, kesempatan itu akhirnya datang dalam GP Amerika Serikat. Pourchaire akan menggantikan Valtteri Bottas saat sesi latihan bebas yang pertama di Circuit of the America, Austin. Saya gembira bakal debut di Formula One. Ini akan menjadi kedua kalinya saya berada di belakang kemudi mobil Formula One. Tetapi dalam beberapa hal, ini akan terasa seperti pertama kalinya, karena kali ini akan terjadi selama sesi Grand Prix yang resmi. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
Dan saya ingin berterima kasih kepada Alfa Romeo yang telah mempercayai saya dan memberikan saya kesempatan yang luar biasa ini. Prinsipal McLaren Andreas Seidl mengaku beratnya perebutan peringkat keempat Formula One dengan Alpine yang menggeliat makin kuat. Tim yang bermarkas di Woking tersebut berhasil memanfaatkan momen gagal finish Fernando Alonso dan Esteban Ocon pada Grand Prix Singapura. Ketika itu, duo Lando Norris dan Daniel Ricciardo bertengger di peringkat keempat dan kelima. Situasi berbalik ketika menyambangi GP Jepang. McLaren tampil sial di Suzuka, di mana hanya mendulang 1 poin dari Norris, sementara tim Prancis tersebut tampil impresif usai menempatkan Ocon di posisi 4 dan Alonso di posisi 7. Selisih poin kedua tim melebar menjadi 13 dengan 4 balapan tersisa. Tekanan makin berat dan McLaren dituntut untuk tampil hebat hingga F1 GP Abu Dhabi agar bisa merebut kembali peringkat keempat. Sangat penting bagi kami untuk fokus pada diri sendiri, memastikan bahwa kami mengeksekusi akhir pekan yang bersih, memaksimalkan setiap sesi tunggal dalam mobil. Hanya kemudian, kami dapat kesempatan untuk bertahan dalam persaingan dengan tim sekuat Alpine. Kami harus memahami bahwa mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa musim ini. Akan sangat berat untuk kami bertahan dalam pertempuran ini hingga lap pamungkas di F1 Abu Dhabi, tapi untuk itu kami ada di sini. Pembalap Aston Martin Sebastian Vettel merasa akan tiba saatnya ketika dirinya tidak akan dikenang oleh siapapun. Juara dunia F1 4 kali itu bersiap untuk pensiun setelah musim 2022. Pembalap 35 tahun asal Jerman tersebut akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Formula One setelah tak bisa lagi bersaing untuk memperebutkan kemenangan selama beberapa tahun terakhir. Pindah dari Ferrari ke Aston Martin pada musim 2021, Vettel tidak memiliki mobil yang mumpuni, yang memberinya kesempatan yang nyata untuk bertarung di barisan depan. Namun, ia tetap akan pilih pensiun jika mendapat mobil yang kompetitif. Saya tidak tahu apakah saya akan pensiun bila saya kompetitif dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Jika saya memenangkan balapan atau mungkin gelar lagi, saya mungkin mengambil keputusan yang sama, tetapi mungkin juga tidak. Sulit untuk mengatakannya, namun itu terlintas di pikiran saya. Posisi ke-10 tidak membuat saya antusias lagi, karena saya tahu bagaimana rasanya menang. Bila Anda belum pernah menang sebelumnya, urutan ke-10 yang Anda raih untuk pertama kalinya akan memberikan perasaan yang luar biasa. Tetapi, saya senang karena saya tidak puas saat finish di posisi 10. Terima kasih telah menonton channel kami. Salam Daily F1 Indonesia.